Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kang Subhan ESBS. Ya, saat ini saya bersama dengan Bapak Haji Alwi ya Pak. Ya, Pak Haji Alwi. Beliau memiliki experience yang cukup unik nih, luar biasa. Di mana beliau itu sempat lepas dari Sakatul Maut. Luar biasa, Masya Allah. Jadi inilah experience atau pengalaman beliau yang memang sangat luar biasa. Kemarin saya belum lama ketemu dengan beliau. Beliau sedikit menceritakan tentang kisah beliau itu, experience beliau. Ini kisah nyata yang mungkin para sahabat setia Konsumen SBS harus mendengarkannya dengan baik. Jadi dengan saya Pak Haji Alwi, betul Pak? Ya, gimana Pak? Bapak coba mungkin Pak Haji Alwi menceritakan seperti apa awalnya Bapak itu, yang mungkin diperkenalkan dari dulu Bapak mungkin dari mana, terus memiliki keluarga, Bapak anak segala macam, ya mungkin biar sahabat Konsumen SBS ini setia tahu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada Pak Subhan yang telah memberikan waktu pada saya. Pertama-tama, saya lahir di Jakarta, Jauh Jakarta. di Tanjung Priuk, tamat SMA tahun 87. Kemudian saya merantau ke Kalimantan di tahun 1990 karena dinas bekerja di salah satu bank BUMN. Dan karena kesibukan di BUMN, kerja di salah satu bank BUMN itu terlalu sibuk dan juga menyita waktu, sehingga di tahun 2000 saya mengajukan pensiun dini bersama dengan pada saat bank-bank pemerintah melakukan pengajuan pensiun dini. Dikarenakan saya jiwa pedagang atau padang singkat dari pandai dagang. Padang, Padang bagus. Itu dari mana tuh Pak Jali? Kata-kata Padang itu dari mana ya? Kok bisa Padang itu singkatan apa memang dari sananya apa memang dipelesetin dari Nah, dari kayaknya sih ada semacam istilah dari masyarakat tuh Pak. Jadi Padang kalau kan sudah ada. pedagang kayak iya. Terus kalau Betawi Betawi Tahu wilayah. Betawirit. Oh, Betawi. Jadi Benar tamang doang. kan gitu tuh. Kalau Jawa, Jaga wayang. oh Jawa. Istilah-istilah yang begitulah yang istilahnya mungkin karena dari saya pedagang, kemudian saya ngajukan pensiun dini, berbekal pada modal itulah yang dari hasil pensiun itu saya melakukan wirausaha. Itu tahun berapa? Itu pensiun dini tahun 2000. Tahun 2000 ya. 2000. Jadi pensiun dini itu Bapak ajukan ke tempat Bapak kerja di salah satu bank swasta itu. Bank pemerintah. Oh, bank pemerintah ya. Bank pemerintah itu adalah untuk pensiun dini. Tapi di ACC, Pak. Itu justru ada program pengajuan, Pengajuan. dikarenakan pada satu krisis moneter Krisis moneter. di tahun 1999, sehingga bank-bank pemerintah itu semua bank itu yang terutama bank pemerintah itu ada program. Oh, Program untuk melakukan pensiun ini. zaman-zaman dahulu itu bank likuidasi, Pak. Likuidasi ya, ada yang kemudian Tahun 98 99 ya. ada kemudian ada merger kayak Bank Bapindo, Eximbank, Bank Midaya tergabung dalam Merger. Bank Mandiri. Oke. Kemudian Bank BTN juga begitu melakukan pengurangan dalam rangka efisiensi. Efisiensi. Oke. Nah, Tahun 2000 tepatnya bulan apa, Pak? Pak Jali mengajukan dan itu memang sudah tahun dinyatakan resign. resign akhir tahun 1999 sebenarnya. Itu 2000 awal itu udah mulai resign ya. ya. Oke, itu terus pada saat Bapak itu sedang tugas di Kalimantan, iya. Kalimantan. Kalimantan sebelum Bapak resign itu di Kalimantan. Gimana Pak? Berapa lama Bapak sebelum resign di Kalimantan? Saya berangkat dari Jawa, dari Jakarta itu tahun 1990. Oh, 90. Maret tahun 1990 saya bekerja di BTN sampai dengan Desember 1999. Oke, dan itu makanya di Kalimantan. Di Kalimantan Tepatnya di Timur, mana Kalimantan? Kalimantan Timur. Samarinda. Oh, Samarinda. Oke, Samarinda. Oke, setelah tahun 2000 itu apa Pak yang aktivitas apa Bapak yang kegiatan apa yang Bapak kerjakan? Masih pulang kampung lagi ke Jawa atau tetap di sana eksis? Berhubung istri saya itu orang sana, orang sana istri saya, dan karena apa namanya saya betah juga di sana, sehingga saya dan juga potensi kegiatan ekonomi sana cukup bagus dan menjanjikan karena sana dulu
sebelum batu bara kayu, dia bahkan perusahaan-perusahaan kayu itu berkembang pesat, sehingga saya itu memilih untuk berusaha di sana. Oh, Ah, jadi itu niat tekad ya, Pak? ya. Kemudian pada mulanya Pak ya, saya tuh merasa gengsi juga ternyata post power syndrome apa nih, merasa saya kan kerja BUMN kan Heeh. merasa malu juga gitu Pak untuk wirausaha apa gitu kan. Oh, jadi Sing setelah Bapak pensiun, pensiun heeh, ini, Bapak ingin wira swasta, Pak? wira swasta. Oke, tapi saat itu Bapak punya satu perasaan malu gitu? Perasaan agak gengsi juga lah, sindrom lah, karena kan, oh ini keren banget kan gitu kan. Oh, Ada juga kemudian ya mempunyai inilah teknis lah, prestasi teknis yang yang tinggi cukup ya. luar ya. Kemudian sehingga inisiatif istri saya lah yang ini, yang Hmm. apa namanya, yang untuk berusaha. Dia bilang begini, oke lah saya yang berusaha, kamu jaga anak. Oh, jadi dibalik nih. Ya sudah lah, saya bilang kan. Nih, jadi akhirnya uang itu dimodal ya. Oh, Makin hari saya perhatikan makin usahanya makin maju. oh, Jadi kan nggak saat itu dari tahun 2000 setelah pensiun dini, Ah. Bapak mau beli wira swasta itu kan berarti ada perasaan nggak apa kurang nyaman gitu Pak ya. Kurang nyaman. Tapi istri yang memang mendorong. Oke, dibalik nih, dibalik tuh. Iya. Dikarenakan saya tinggal di situ Pak di perumahan korporat terbesar di Indonesia dulu kan. Korporat Kaltim di mana tuh masyarakat itu kenal saya semua Pak. Iya kan, iya, cukup Kaltim. enggak korpri. Nah, itu ada karyawan itu banyak dari pegawai Pemda, pajak, kemudian BUMN lain itu. Jadi karena saya dulu bagian kredit yang ngurusnya saya gitu kan. Jadi kenal semua dengan saya. Oh jadi karena dulu Bapak ada seaten anus Iya, ya. mengkredit. Oh jadi mereka berarti berutang budi dong Bapak. Jadi dia kena, jadi saya agak malu gitu kan punya toko kan loh. Kok nih? Dan juga mereka pada saat itu pengertian pensiun dini cukup awan. Oh, Karena masih muda pensiun. oke. Image mereka mungkin ada indikasi itu, oh dipecat kali gitu ya. Mungkin ya. bisa jadi ya. Oke, tapi kan Dia saya menjalankan pengertian pensiun dini itu kurang paham kan begitu. Hmm, Kok masih muda pensiun? Nah kan asumsinya kan berbeda. ya, Pengertian orang pada zaman dulu kan pensiun itu usia 50-an lebih kan. ya. Saya pada saat itu pada usia 31 tahun masih. 31? Jadi saya pikir, waduh, Masih muda masih Pak ya. banget ya. Kalau sudah bilang masih muda kenanya, Ya. masih muda kenanya. Ya, Terus setelah itu setelah istri mungkin mengambil alih perusahaan. apa itu? alih fungsi apa mengambil alih fungsi Ya, Ya, Nah, ini dia apa istri yang berusaha, Bapak saat itu punya anak berapa? anak satu masih. Anak satu ya? Anak satu Laki-laki perempuan? perempuan. Perempuan ya? Oke. Nah, anak satu itu kemudian dia obesitas lagi Pak. Obesitas. Pada saat umur 3 tahun beratnya 35 kilo. 3 tahun 5 kilo. 30 kilo. Jadi saking beratnya itu dia tidak bisa jalan. Oh, Jadi jantung ngesot aja gitu. begitu. Ngesot. Cewek itu Pak. Cewek Pak ya. Jadi Pada saat hamil itu Bapak punya apa ada memang ada indikasi dari dokternya atau apa? Karena mungkin ibu apa salah makan obat. enggak. Itu bahkan justru pada setelah lahir pun dia masuk kategori kecil. Oh, Seperti 2,7 kilo. Itu besar. Dan emang dia punya penyakit yang teraneh di Indonesia nomor 3. Itu menurut kata dokter ahli spesialis yang di Bandung. oh, sebelum ke Bandung. Berobat di Bandung. Jadi pada saat itu di Kalimantan kan di pada zaman dulu itu belum ada dokter yang bisa ini kan. Heeh, Jadi pada saat itu dulu ditanggung masih di bank. heeh. Saya coba bawa ke Bandung. Berobat di sana di rumah sakit Kristen Petrus kalau nggak salah. Petrus di Bandung. Advent. Kan ya itu belum bisa terlengkap di Bandung kan. Bandung. Nah, saran mertua saya itu kan Advent itu kan rumah sakit terlengkap, kemudian juga terbesar, tercanggih lah pada saat itu kan. Nah, dan biayanya pun cukup mahal, Oh, kan begitu. Nah, saran mertua saya, jangan di situ rumah sakit pemerintah aja, Hasan Sadikin kan begitu. oh, Advent itu memang swasta ya? Swasta Pak, ya kayaknya milik inilah Kristen lah Advent kan nama itu kan. Kemudian cuman saran dokter sana, dokter apa saya lupa namanya itu, saya pernah juga lihat di RCTI emang tahunya itu spesialis ahli bedah tulang di Indonesia terbaik itu saya lihat di RCTI pada saat dia ceramah gitu lihat dokter. Jadi pada saat dia saran dia, andai kata kamu di rumah sakit Hasan Sadikin itu perlengkap,
kasihan anak kamu kan ya kan, dia harus bolak-balik untuk melakukan apa namanya ronsen. Itu setelah konsultasi sama yang di Bandung, yang Advent itu. Nah, dokter Bandung. Dari ahli tulang terbaik lah di Indonesia itu. Iya. Masih ingat? Saya lupa banget. Oke. Kemudian kalau misal di sana dipasangkan tuh bolak-balik, iya kan, jaraknya juga cukup jauh. Bagusnya di situ aja, saran gue kan begitu. Advent. Jadi dia dia bolak-balik cuma keluar di kamar, masuk dorong dekat kan, ketika bolak-balik kan gitu. Saya berpikir begitu, sudahlah nggak apa-apa kan. Akhirnya diopname di Bandung. Iya, di Advent. Terus ditangani oleh dokter tersebut. Jadi betul observasi. Memang ini anak ini adalah penyakit teraneh kata dia nomor 3, tulang jadi sering patah Pak. Wah ini setiap bulan patah, sedikit patah. Usia semester saya kan, aduh, jadi patah terus Pak. Jadi pada saat usia 2 tahun, setahun 7 bulan Pak. Masih saya kerja di BTN, itu patah itu aneh. Jadi pada saat waktu itu kan ada namanya kegiatan Dharma Wanita. Jadi saya ikut Dharma Wanita, anak saya kan saya gendong. Ketika saya gendong, ketiga itu kan ada lagu Joshua lagi keren. Lagu apa sih, bukan Dua Bok tuh lagu apa? Joshua itu kalau anak itu joget-joget gini-gini kakinya kan. Nah bunyi pada saat itu saya dengar bunyi gitu, kayak gas dipatahin tak gitu kan. Anak itu saya dengar langsung wah gitu kan. Kenapa ini kan saya kaget. Itu awal. Umur 7 bulan. Oke. Ketika itu saya pikir kenapa gitu kan. Saya pikir karena saya tuh kurang awam masalah begituan, saya bawa ke tukang urut, diurut terus kan makin lama makin bengkak. Karena ini kan bengkak. Kemudian saya stres kan. Udah bawa ke dokter kan. Pas dibawa ke dokter bilang, "Gua ini patah," katanya. Dokter tahu dari mana tim? Coba ronsen, coba ronsen katanya. Sekali betul patah di sini di paha. Di paha sini aneh. Paha di sini lah patah nih, katanya di ronsen bener patah. Yang di ronsen memang patah. Patah iya kan? Patah begini Pak. Beginilah berarti kan? Oh iya gitu ya. Patah kan, sehingga dibengkak kan ini. Kata dokter patah katanya kan. Waduh, jadi gimana salah satunya di operasi kan? Di pen mungkin ya Pak, di pen kan? Mungkin. Enggak di pen, disambung aja. Disambung. Di gip. Di gip ya kan. Sudah di gip kan. Nah, mungkin pertanyaan Bapak tadi apa dia gemuknya kenapa? Itu mungkin karena diinfus tadi Pak. Jadi ketika setelah dia sakit itu jadi gemuk. Terus diinfus ya? Pasti kan diinfus operasi itu kan operasi. Nah di pennya pun itu gambar tuh namanya anak kan dari sini jadinya. Saya gambarnya dari sini nih kayak dalam ke sini begini jadinya. Digigit, jadi dari sini, tinggal kan, supaya enggak ini. Nah kan namanya anak kecil itu kan kencing terus itu, jadi di pampers terus tuh, bayang pampers dulu harganya mahal. Di namanya 1999. Di awal itu sebelum saya tuh pensiun lah. Nah tapi alhamdulillah sembuh kan begitu kan. Sembuh dari patah tulangnya? Nah, patah tulang sembuh. Itu apa? Mohon maaf Pak Alwi Haji. Itu kan dia kan memang patah tulang, kan itu masih muda ya. Tapi enggak. Nah itu makanya penyakit teraneh tadi Pak. Nah jadi kembali terus. Kemudian patah kembali Pak terusnya kan. Kemarin awal di paha. Kemudian gimana lagi Pak? Patah lagi. Dia pokoknya patah lagi di sini nih, tulang pinggul. Jadi pada saat itu pokoknya sering nangis itu ada seorang dukun tuh yang tua banget. Kalau misalnya diurut sama dia sembuh, dia aja yang bisa ngobatin kan. Tapi dua ini waktunya pun ini terbatas, nggak bisa juga sembarangan tuh kan. Akhirnya karena dia kan kita nggak tahu, sering menangis terus. Akhirnya kita bawalah ke dukun orang lain. Oh gitu. Pas dukun orang lain sembarangan, dia narik ini apa namanya anaknya itu gigi ini aja. Jadi patah 3. Ya, 3 itu di sini ya kan, kasih kebakaran ini tadi, kemudian di sini, kemudian di sini 3. Oh, saya bilang di roset patah 3. Nah ini dokter lagi.
Iya, di tes Pak. Gimana? Kan saya stres ini Pak. Gimana ini ya? Kok mudah banget patahnya kan? Stres itu kan. Nah, kemudian pada saat saya bawa ke dokter lagi kan spesial bedah. Kalau nggak salah malam Sabtu. Kalau Sabtu Minggu dokter libur kan. Jumat saya bawa ke dokter ini pulang di proses seperti itu, rekomendasi untuk dia operasi hari Senin di dokter rumah sakit tentara kan khusus hari emang bagus kan tuh Di Kalimantan. di Kalimantan Samarinda Rumah sakit. Angkatan Darat. Angkatan Darat. Nah, direkomendasikan sana jadi Senin kamu harus operasi di sana. Oke. Nah, kemudian saya berpikir, waduh, kasihan betul ya. Operasi. Harus operasi. Itu umur berapa Pak? Setelah Iya, setelah 7 bulan itu 8 bulan berarti kan. Iya, itu baru 9 bulan. Sudah lama lah gitu kan. Begitu kan. Setelah itu saya tuh punya orang tua angkat. Di sana seorang almarhum, ibu angkat lah. Namanya Ibu Eti. Kemudian saya tuh jarak rumah saya tuh dari pusat kota itu perumahan tuh 12 kilo lah, 10 kilo, kurang lebih 10 kilo kan. Sampai ke rumah ibu angkat? Enggak, ke rumah saya. Oh, jadi pada ini saya singgah dulu ke rumah angkat, ke ibu angkat ya, mungkin dari kliniknya itu ya 3 kiloan lah. Pada saat itu saya ke rumah ibu itu ya silaturahmi tujuannya kan. Kemudian ditanya, kenapa? Dari dokter, kenapa? Ini habis patah katanya, 3 lagi patahnya. Astaga katanya. Coba kamu ini deh katanya kan. Kemudian ibu tuh punya ini minyak namanya burung bubut, dari burung bubut Pak. Jadi burung bubut minyak tuh ditumbuk-tumbuk. Minyak burung bubut. Jadi dari burung bubut namanya di sana tuh. Nah jadi jenis apa tuh Pak burung bubut itu? Jenis burung kayaknya burung sawah lah kayaknya. Saya nggak pernah tahu juga itu. Jadi burung bubut namanya burung bubut. Terusnya itu punya minyak. Punya minyak. Oke. Kemudian dicoba ini dulu kan. Dicoba, dikasih minum segelas, diminumkan ke anak saya kan. Terusnya besoknya, alhamdulillah Pak, itu sembuh dia. Jadi kayak biasanya kelentang gini dia udah mulai duduk kan. Biasanya kalau misalnya dia patah itu baring, namanya sering kali gini, gitu kan, kayak getar gitu. Pas itu dia mulai jalan dulu kan. Kok anak ini kok jadi mulai gerak-gerak ini, jalan. Sabtu Minggu. Tapi kan Senin itu saya mau memastikan lagi apakah jadi operasi atau tidak kan, karena ada rekomendasi surat ini. Tapi saya konsultasi lagi nih sama dokter. Dok, ini gimana nih? Apa operasi lagi? Kelihatan anaknya sembuh. Udah nggak nangis itu? Udah nggak nangis, udah bisa jalan gini lagi dan ngesot lagi. Biasanya kan nggak ngesot tuh Pak, sakit kan sini. Udah begitu. Udah ronsen dulu lah untuk memastikan kan. Alhamdulillah nyambung. Syukur alhamdulillah kan, nggak operasi kan gitu. Cuman kan dikarenakan kita juga bingung apa sakit sering begitu terus, akhirnya kan saya direkomendasi dari dokter sana coba bawa ke Bandung atau Surabaya kan. Kayaknya Bapak memutuskan untuk bawa ke Bandung. Oke. Bawa ke Bandung, akhirnya saya yang Advent, mesin Advent. Sebelumnya saya bukan ke Advent dulu, saya langsung ke klinik dokter spesialis bedah tulang tadi. Oh betul, oke. Yang nomor 3 di Indonesia. Oke. Terus? Terusnya, ya setelah itu dirawat di sana. Memang kalau misalnya kata agama, saya juga ceritakan, Fainal yusrisan, innamal yusrisan. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan kan ya Pak ya. Jadi menang jadinya. Ya Bang. Berangkat dari Surabaya itu ya. Memang sulit apa di situ kan? Ke Bandung dari Bandung gitu. Ke Bandung. Jadi pada situ kan nggak diwawasan sama dokter itu Pak. Hasil observasi dokter itu selama seminggu saya di rumah sakit itu intinya di klinik. Jadi enggak langsung di rumah sakit. Itu. Nah jadi pas kita konsultasi dulu ke praktek, nah praktek disarankan untuk untuk di perawat inap. Nah di sana kan dilakukan observasi kan begitu. Hasil observasi bla 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 bla. Kemudian sebenarnya intinya dokter tadi begini kata si anak ini, jadi sebenarnya
karena penyakit teraneh di nomor ketiga di Indonesia, kata beliau, kata dokter tadi, caranya itu tadi semua tulang itu ditumbuk lagi Pak sama dia Pak. Dirasakan tengah tahu nanti dibentuk lagi jadi tulang lagi. Cuman anaknya ini kan kegemukan. Nah, satu solusinya nih harus dikuruskan dulu, nanti baru balik lagi. Begitu jadinya akhirnya nggak bisa, namanya kita dia makannya sekarung. Jadi Makanya cerita deh, senang banget, kuat makannya kan, namanya ini kan makan satu bulan 3 tahun itu ya. jadi malah saya kalah makan dengan dia kan. Oh. Jadi observasi di sana tuh kata dokter, jadi dia nggak bisa melakukan apa kecuali dikuruskan dulu nih anak, baru kita bisa lakukan tindakan. Oke. Nah sehingga tuh, nah namanya kita itu kan nggak bisa ini ngurusin kan nggak bisa kan. Kemudian udah hasilnya hanya sarannya begitu aja, tolong dikuruskan dulu anaknya, jaga pola makan, setelah kurus datang lagi sini baru kita ambil tindakan. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana ngurus anak, Membuat kurus. kan gitu. Terus apa yang Bapak lakukan setelah itu? Ya namanya anak-anak, namanya perut usus besar kita nggak bisa juga Pak. Nah, kan tahu sendiri kalau misalnya itu pasti nangis kan, kita kurang gimana. Kalau misalnya orang besar, orang tua, kita kasih tahu gitu mungkin bisa paham. Tapi umur di 3 tahun nggak mungkin kan itu, mana susunya kuat lagi, lapar sedikit, nggak makanya mungkin memang besar dia kan. Umur 3 tahun 34 kilo Pak? 35 kilo. Jadi nggak bisa jalan esok. Jadi gini-gini kayak segini bisa. Itu kan jadi kan tulang rapuh kan. Kemudian ya mungkin Allah sayang sama dia. Dia kena serangan jantung itu Pak, meninggal. Umur 3 tahun itu. Setelah dari Bandung Pak? Udah lama lagi dari Bandung itu. Udah setelah saya pensiun, saya kan usaha tuh, saya jadi usaha. Saya mendadak tuh meninggal juga. Jadi ketika itu memang sih kayaknya sih kalau logika berpikir saya tuh, karena tanda orang meninggal tuh ada sebenarnya. Kalau saya perhatikan sih, saya nggak tahu. Jadi ketika itu kan saya tuh antara 3 jam 9 itu, saya tuh kan namanya tadi Pak, saya katakan tadi istri saya yang jaga ini, saya jadi ibu rumah tangga, istri saya jadi bapak rumah tangga. Jadi nah jadi saya jaga saya gitu. Nah ketika itu saya antara setelah bangun kira jam 8 jam 9, saya masih bermalas-malasan lah di tempat tidur. Tapi ibu sudah berangkat? Sudah berangkat ya. Saya bermalas-malasan. Bagaimana posisinya? Di sini langit-langit langapnya. Saya tidur di sini. Nah, saya tidur di sini. Duduk lagi kan di manjang saya gini tuh. Saya melihat tuh pakai ada malaikat tuh jubah putih, seret, gendong arwah anak saya. Saya nggak nyengeh. Cuma kan ada sang di selingan gitu keluar tuh kan. Saya lihat saya ada putih jubah putih. Jadi kalau posisi terbang dia bawahnya begini berarti dia. Saya lihat sebenarnya ke atas itu kan. Itu apa kata-kata itu doang yang Bapak lihat? Saya lihat ya. Jadi saya kurang nggak kan apa maksudnya kan itu, saya lihat begitu kan malaikat putih itu kan. Saya datang, saya ada. Kemudian jam 12 istri saya minta antar belanja kan, belanja barang-barang untuk dia. 12 siang? Siang ya. Jadi HP kan telepon, kita belanja yuk, belanja. Saya bawa anak saya kan. Nah di situ mulai dicerewet, minta pulang terus. Sampai sana Pak pulang. Nah kita nggak udah bisa 3 tahun udah bisa ngomong kan. Pak pulang. Loh kamu nih gimana sih, tadi minta jalan kok bisa bilang pulang. Mungkin kita nggak ngerti nggak pulang itu seperti apa kan. Sepanjang jalan pulang Pak, pulang gitu kan. Nah, jadi karena dia begitu hari kita nggak fokus belanja kan, apa sih maksudnya anak ini kan gitu. Akhirnya ya belanja sedikit aja lah kadarnya, kita pulang. Nah kira-kira jam 8 kira-kira habis maghrib lah, mulai cerewet itu Pak dia Pak. Mulai nangis, dia cerewet badannya panas, apa cerewet tangis terus kan. Tapi nggak panas badan, saya bingung juga nih apa nih anaknya. Sampai jam 10, jam 11, 12 masih juga gitu cerewet. Nggak bisa apa-apa deh, cuma nangis aja. Nangis sih nggak cuma, ya agak nangis lah, nggak bisa tidur lah istilahnya itu Pak. Pokoknya nggak bisa tidur, kita capek mau tidur ini jadi ngeganggu kita kan sebagai orang tua. Ini anak nih apa sih maunya? Akhirnya
saya lihatin kayaknya ada gelagat, saya lihat badannya udah mulai panas. Akhirnya saya bawalah dia ke dokter, ke rumah sakit Bakti Nurageraha di Samarinda pada saat itu kan. Jam kira-kira tuh jam 1 jam 2 malam lah. Saya bawa ke sana. Kemudian saya bawa ke dokter. Dulu kan waktu malam itu bisa ada dokter jaga aja kan. Ke rumah sakit ya. Dokter jaga aja. Jam 2 malam tuh. Jam 2 malam ya kan. Nah saya nggak tahu nih. Saya jadi bingung juga pasti. Apakah dia melakukan tindakan malpraktek atau tidak kan gitu kan. Jadi ketika dia suntik tuh Pak, langsung dia gitu Pak. Jadi keluar busa di sini. Terusnya kayaknya kalau keluar berbusa lah itu kan setelah disuntik dokter itu keluar busa. Nah dokter itu terusnya suruh ini apa namanya, nyuruh saya tuh suruh jaga ini lidah aja supaya kegigit kan gitu putus tuh. Oke kasih sendok kan tolong jagain deh. Mungkin step gitu ya, step ya. step ya gitu kan. Jadi saya jaga saya kerah gak lama meninggal gitu kan. Jadi saya curiga ini kenapa? Apakah dokter melakukan praktek atau tidak kan? Karena setelah disuntik itu Pak, langsung dia kejang kan? Kejangnya langsung saya kata mau Langsung kejang, langsung dia keluar busa. Terus meninggal saat itu. Langsung meninggal kan meninggal. Terus Bapak apa yang Bapak lakukan itu? Maksudnya bertanya pada dokter itu kenapa? Apa mungkin analisa atau analisa medis seperti apa? Iya, saya tuh ya karena udah unik kita ikhlas aja lah sebenarnya karena juga saya tuh mungkin ikhlas karena ada ini. Pertama ya karena dia juga sering mengalami apa namanya kasihan selama hidupnya ke penderitaan. Dia sering patah-patah, bayangin aja kalau patah itu 24 jam kita begadang Pak, sampai sakit ya lepas sendiri. Kita nggak ngerti kan gitu. Jadi saya bilang, ada saya telepon aja mertua, ini ya begitulah akhirnya kita pasrah aja kan. Nah, ketika itu istri itu hamil 9 bulan. Istri. Nah, Berarti Pak saat yang si kakak yang anak Bapak yang pertama itu meninggal, istri 9 bulan. 9 bulan. Anak kedua Hampir 9 bulan. anak 6 bulan. Hampir melahirkan juga kan. Ketika itu setelah itu dikuburkan. Gak lama kan istri saya tuh Melahirkan. ingin melahirkan kan ya. Ya, jadi melahirkan. Belum melahirkan Pak. Jadi mungkin ya saya analisis anak saya 5 Pak. Dari istri yang pertama itu kan. Jadi 3 meninggal, 2 hidup. Jadi 1 tuh ya sekarang kuliah di Bandung, 1 masih di Samarinda, udah tamat SMA. Masih ada. Jadi kalau setelah analisa anak pertama itu susah sekali dia Pak ini Pak. Baik. Keluarnya. Oke. Nah kita bingung ya berapa dia keluarnya meninggal. Jadi mungkin saya berpikir nih rasanya kenapa nih anak nih. Saya tuh dulu tuh ditangani oleh dokter Neni yang sekarang ini jadi wali kota Bontang dulu sekarang gini nih. Sekarang jadi Bontang. Wali kota Bontang. Sekarang. Bu Neni nih dokter spesialis bidanan. Pak Haji kenal sama Pak Bu wali kota itu? Kenal beliau kenal baik. Karena dia jadi dokter keluarga agak keluarga kan. Jadi sebelumnya tuh suaminya jadi wali kota. Wali kota. Jadi waktu dia jadi dokter, suaminya jadi wali kota 2 kali periode. Nah, ibunya lagi naik 2 kali jadi wali kota kan gitu. Jadi saya dulu tuh sempat ditawarkan juga bekerja, cuman karena saya pikir karena agak sedikit ngisi juga. Jadi kerja di mana? Saya bilang wira swasta. Mungkin dia maksudnya pegawai negeri kan PNS kan. Yeah. Nah, jadi saya wira swasta ya. Dekat betul saya dengan dia kan, kan. Dan sayang senang gitu dengan dia anak saya gitu kan. Yang kedua nih. Anak kedua yang Mak mereka dengan dokter yang sekarang jadi wali kota Bontang. Bu siapa? Dokter Neni. Dokter Neni. Oke. Terus jadi anehnya anak ini Pak ya, kalau kita analisa, mungkin anak ini juga mungkin kan kalau misal kita pikir Pak ya, ketika Rudi dihembuskan itu kan kita ketemu lahir ke dunia kan kita perjalanan hidup kita kan sudah dikasih tahu sama Allah. Kan begitu. Ya, nanti begini. Nah, mungkin saya ini paling sering masukin ke bandel kali ini. Bandel kenapa? Pas kebakaran. Udah kebakar. Nah, anak saya yang kedua itu Pak, mungkin ada tawar menawar itu. Jadi susah. Jadi keluar masuk itu jadi begini. Nah, mungkin di perjalanan hidup dia mungkin ya.
akan lebih ini mungkin dia nggak mau itu Pak, nggak mau keluar mungkin. Jadi karena mungkin dia melihat atau mungkin melihat apa Perjalanan hidupnya mungkin seleksi ya, bahwa itu udah gambaran dia seperti itu mungkin dia dia susah sebenarnya keluar ya. Jadi yang kedua dia keluar, mungkin pas itu mungkin dikasih tahu dulu mungkin yang bilang, andai kata kamu sekarang nih meninggal, bagaimana keadaan kedua orang tua kamu? Sedangkan dia sekarang kan dia masih trauma dan kehilangan kakaknya. Iya, terus Kan begitu. Cobalah nanti ketika mungkin sabar dulu, mungkin begitu ya. Mungkin digabung ini pikir saya di Pak pribadi, mungkin kalau jadi jangan diperdebatkan maksudnya. Pikirnya, andai kata kamu meninggal, gimana stresnya kedua orang tua kamu? Satu sisi sekarang ini dia baru kehilangan kakak kamu, sekarang kamu mungkin meninggal dalam kandungan atau meninggal pada kelahiran. Bagaimana psikis kedua orang tua? Mungkin begitu gue gambarnya. Nah sekarang mungkin menawar lagi mungkin ya. Oke lah nanti. Nah yang aneh lagi, saya selama dengan istri saya itu tidak mengenal KB, karena kan saya tuh ya termasuk ini anti KB juga. Anti KB. Nah, selama 3 tahun, bayangkan Pak ya, saya itu tidak mengenal KB tapi saya tidak punya anak selama 3 tahun itu. Enggak KB tapi tidak punya anak. Tapi ketika dia punya 2 ini, itu kayak ayam, betul? Tiap tahun Pak itu anak terus, beranak terus. Ini istilah sebelum setahun udah ada adiknya lagi. Mungkin kedua dari anak ini 3 tahun nih Pak. Dari anak kedua ketiga tuh setahun ya? Iya, kedua setahun terbayang. Karena mungkin waktu anak pertama kan bapak kan lagi sibuk kerja nih, ya kan? Jadi kan jangan sentuh itu. Barang baru Pak. Macam-macam wae. Jadi setelah itu udah begitu kan dikasih Allah terus anak. Bahkan Pak anak yang kelima itu nggak tahu itu Pak. Nggak tahu bahwa tuh hamil 3 bulan istri saya. Sampai saya itu dibawa ke dokter di sana tuh Madura Resmi Pagi nama itu, dikira tumor. Di setelah 3 bulan tuh ini kata dokter itu, ini kalau nggak tumor nih anak, itu aja 2 kemungkinan. Coba kamu ronsen aja. Nah kemudian istri saya itu kan nggak mau punya anak, dia kasih peluntur itu Pak supaya keluar. Yang kelima ini. Yang tadi kedua itu dia pas tahun lalu itu tapi keluar Pak, yang kedua. Iya, umur 6 tahun meninggal tuh Pak. 6 tahun meninggal kebakaran. 6 tahun. Kak, yang pertama kan, yang kedua kan keluar nih, udah, tapi normal Pak. Normal. Yang ketiga langsung berturut-turut. Yang ketiga berturut-turut. Yang kedua itu laki. Perempuan semua. Perempuan. Pokoknya saya perempuan. Semuanya. Ada 5. 6 iya. Oke. Jadi 2 perempuan normal, terus lahir lagi. Perempuan lagi normal apa ini ya? Apa enggak ada kelainan ya sampai 6 tahun ini enggak ada kelainan? Enggak ada kelainan dan saya kan normal. Berarti 2, 3, 4, 5 tuh. Nah yang kelima bapak nggak tahu kalau itu ibu hamil. Ibu hamil. Istri saya pun nggak tahu itu hamil sampai 3 bulan kan lucu. Bukan kalau dia hamil itu dia tidak head Pak ya? Maka dari itu pun sampai dokter ini kalau nggak hamil, kalau nggak tumor dokter. Akhirnya ini dikasih buat peluntur Pak. Saking kita kan repot kita jualan grosis sembako juga kan. Itu udah lebih bagus tuh alhamdulillah kan. Tapi penyebabnya apa sana pada saat sembako itu? 1, 2, 3 apa? Apanya? Toko sembako. 1 ya. 1 ruko ya. Oke, terus setelah itu pas kelima itu dia nggak ternyata kasih peluntur gimana? Tetap aja Tuhan kasih hidup kan. Jadi 5 melahirkan. Jarak. Nah kemudian Pak ya, nah saya kenapa saya berpikir yang tadi itu anak kedua itu kan hidup nih Pak, baru musibah itu hidup. Itu mungkin ya karena dia mungkin bagaimana? Bayangkan di dalam mobil aja lahir dia. Bingung. Anak 3 berarti itu dia ada nggak tantangan hidup ini menyerah mungkin ini kesimpulan saya sih ya. Nah ketika anak kedua itu belum sampai rumah sakit itu udah melahirkan, sampai kepala sendiri kan. Anak ketiga ini. Di mobil itu. Jadi dari ini sampai SP dokter ini ngomong, saya nggak dapat honor ya. Di telepon ini udah nomor kita. Kan bingung siapa hidup sekarang yang ketiga kan meninggal Pak. Begitu juga Pak, susah juga keluarnya. Yang keempat Bos ya. Keempat ya. Yang ketiganya gitu ya. Itu juga sama juga yang dengan 2. Yang kedua sama yang keempat itu meninggal tuh Pak. Yang kelima gampang lagi hidup. Oke. Ini anak kelima itu masih normal tuh kehidupan.
5 tuh umur 1 tahun sudah musibah. Oh, musibah. Oke. Jadi umur, Contoh apa? Pada saat yang habis melahirkan itu yang kelima, kan mudah tuh gampang. Apa Pak yang Bapak alami? Pak ya Ali? normal biasa aja kan. Nah umur setahun, saya tuh emang alhamdulillah dikasih rezeki. Saya tuh rezeki Tuhan tuh kayak pemilu juga kali Pak ya. Pemilu itu 5 tahun sekali ya. Nah, jadi rezeki saya tuh 5 tahun maju, 5 tahun 16. Gitu. 5 tahun maju, 5 tahun 16. Begitu terus. Yang Bapak alami gitu. Kami gaji per dia 5 tahun sekali. Tahun 90, 95 bagus rezeki saya. 95 2000 jelek, 2025 naik Pak. Naik nih, yang pas bola ini ya. Langsung naiknya pokoknya. 2025, 2010, 2010 menikah, naiknya lagi sampai 2015 ya. 2011 itu. Nah, kejadian Bapak yang Bapak alami pada saat itu yang Tahun 2005 kan ya. 2005. Pada saat lagi nggak jajan itu ya. Jadi jajah itu jadi ya setahun setelah tsunami Aceh. Oh, Itu Aceh 2004 kan ya. Desember. Nah, saya itu 2005 Desember. Sama juga. Nah, Desember juga 2005. Jadi saya ingat betul. Jadi setelah Aceh saya gitu aja. Beda setahun ya Pak? Beda setahun, ya. Gimana Pak Ali? Pak Haji? Pada saat itu saya tuh kan bangun ruko Pak. Jadi saya dari kasih rezeki, saya beli tanah, saya bangun ruko. Sendiri tuh ya? Bangun ruko itu dulu di sana tuh pada umumnya kan bangun kayu. Jadi saya bangunlah ruko kayu. Jadi rumah di bawahnya toko, di atas tempat tinggal, kan begitu. Setelah itu kira-kira bulan puasa itu kalau nggak salah tuh malam Jumat itu saya mimpi tuh Pak. Itu rumah tuh masih ini kan baru, emang nggak selamatan juga kali ya. Karena kita sibuk gitu. Malam itu saya dimimpikan, mimpi sama kakek-kakek, umur kamu tuh nggak lama lagi. Kaget saya. Malam itu? Iya. Itu di bulan sebelum berapa hari sebelum kejadian Pak? Ada 1 bulan lah. 1 bulan lah ya. Berarti mungkin sekitar bulan November ya? Sekitar November dulu bulan puasa Pak ya kan, di Desember kan lu ini kan, kita puasa November Desember kan. Iya betul. Jadi saya umur kamu tuh nggak lama lagi. Mimpi tuh Pak? Mimpi Pak. Kaget saya kan. Saya tuh bawa mobil tuh ngebut-ngebut, boy. Cowboy lah saya bawa mobil tuh, ngejar waktu kan. Kalau bawa mobil tuh pokoknya Ya pelan-pelan lah. nggak pelan-pelan, ngebut karena ngejar waktu. Jadi saya tuh juga kampas juga Pak bawa mobil. Jadi ngejar waktu untuk bayar bank setor ke bank. Saya ngejar bank tuh saya ngebut-ngebut terus. Nah melihat kayak begitu saya agak rasa takut tuh Pak bawa mobil. Jadi saya bawa pelan-pelan terus bawa mobil kan. Terbayang terus umur kamu. Saya nggak cerita ke istri saya. Umur kamu tuh nggak bakalan lama lagi. Nggak cerita? Nggak cerita saya. Oke. Saya takutnya di stres lagi. Iya. Mana anak banyak masih kecil kan. Jadi nggak saya ceritakan udah biar aja lah. Kemudian pas kebakaran itu kan, musibah kebakaran itu, pas kebakaran itu, nah sebelum kebakaran, kebiasaan saya itu Pak, ya di sana itu masih sering mati lampu zaman dulu itu. Jadi pemadaman bergilir namanya kan. Jadi keluaran ini, keluaran itu, malam ini keluaran ini, malam besok keluaran itulah gitulah. Pas tiba di saya, nah kebiasaan saya tuh kalau misal mati lampu tuh saya tuh sering bawa anak-anak makan keluar. Bawa makan keluar. Kalau mati lampu? Mati lampu kan. Itu sering mati lampu Pak? Dan itu lama? Sering. Lama mati lampunya Pak? Lama itu Pak. Kadang sampai pagi gitu kan. Gitu. Dari habis maghrib sampai pagi. Pemadaman bergilir kan gitu. Mungkin karena krismon negara kita kali jadi orang PLN ini. Batu bara dulu mungkin mahal kali, jadi pemadam bergilir tiap hari rutin kan itu. Tiap hari itu 2005 Pak ya? Tahun 2005 ya. Terus jadi pada saat itu saya makan lah di bawa. Setiap mati lampu saya bawa keluarga jalan-jalan supaya kasihan kan gelap gitu Pak ya kan. Jadi dengan harapan kita datang udah terang lagi kan begitu. Jadi ketika itu masih mati lampu, saya bawa makan, saya lihat masih mati lampu, saya jalan-jalan ke rumah satu yang di perumahan tadi. Saya kan ada jadi dua rumah kan. Oh Bapak punya 2 rumah? Satu ruko, satu itu rumah? Satu ruko posisi di pasar, satu rumah ini saya sewakan. Oh sewakan. Berhubung sewanya habis masih kosong kan. Kemudian saya singgah dulu ke rumah itu. Singgah rumah itu, ya sambil ini bersih-bersih lihat rumah. Anak yang kebakar ini Pak ya, ini terbakar di tempat nih Pak ya, umur
Yang nomor 4 itu Pak yang Oh, 4. namanya Dita ini kan. Itu dekat itu mas saya. Yang lain pada lari-larian, itu rumah saya besar kan, senang gitu lari-larian. Yang itu Mas saat itu yang kontraknya udah habis, jadi Bapak Dan nemenin. kosong ya. Oke. Jadi saya ajak anak bermain di situ kan malam kan. Yang lainnya larian, yang si Gita ini itu di rumah meja makan ngelamun sendirian. Saya datangi, kamu kenapa? Kok diam aja? Saya kepengen sate Pak katanya. Sate. Nah, loh, tadi kamu kan udah makan, saya bilang kan. Kenapa kepengen lagi? Dan juga ini sudah malam ini, jam 11 malam. Jam 10 malam, lebih lah, antara jam 10 dan jam 11 lah. Ini kan sudah malam, nggak ada tukang sate. Ya saya pokoknya kepengen sate katanya. Mungkin itu pertanda kali ya. Pertanda jadi sate kali ya. Ini jadi sate kali ya, dibakar juga. Kena arang itu. Nggak lama tukang sate lewat lagi. Sate gitu kan. Oh, ada. Kawan lagi ini karena ini saya kasih sate. Cuma dimakan sedikit ya sate. Kamu minta sate makan nggak dimakan malah ini nyicip aja kan ya kan. Kita nggak itu bukan pertanda apa ya, nggak nyangka kan. Nah, sudah kita pulang ke rumah karena kecapean terlelap tuh Pak. Ke rumah. Ke rumah yang ruko. Oh yang ruko. Oke. Nah, itu hari apa Pak? Saya lupa tuh hari itu Pak. Kalau nggak salah nggak tahu, saya lupa dah. Oke. Kalau nggak salah Selasa malam Rabu. Saya kayaknya setiap kejadian saya jatuh di Selasa itu. Itu ini yang apa namanya, kata orang nggak Selasa itu hari sial ya. Itu mungkin dia kata ini aja mitos ya. Cuman kalau nggak salah itu Selasa malam Rabu lah. Karena saya juga pernah kecolongan tuh hari Selasa juga waktu itu. Colon ini. Jadi pada saat itu malam. Nah, pas jam 12 malam itu kita terlelap tidur. Tiba-tiba api dari bawah tuh Pak.